Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1931 bertarung dengan Zhang Tianchang. Bergeraklah, untuk apa munafik? Thomas Qin berkata sambil tersenyum. Oke. Aku akan menuruti keinginanmu. Aku buat kamu menerima kekalahan, aku buat kamu keluar dari Gunung Kunlun, dan selamanya tidak usah kembali. Kamu tidak berhak berkultivasi di Kunlunku. Orang yang sangat merajalela sepertimu, selamanya tidak akan pernah berhasil. Zhang Tianchang berkata dengan dingin. Siapa yang merajalela? Tolong diperjelas. Kalau begitu, aku akan mengajari kakak laki-laki seperguruan tentang apa yang disebut dengan teknik hebat, sebanyak mungkin. Thomas Qin maju selangkah, pertempuran akan segera dimulai. Zhang Tianchang juga sudah siap. Keduanya melihat ke depan, terhubung satu sama lain, pertempuran sengit di depan mata, tidak bisa dihindari. Erilin sangat khawatir, tetapi dia tak berdaya, sangat cepat. Keduanya sudah bertabrakan, tinjunya bersentuhan. Bagaimana ini, kakak laki-laki? Seperguruan Li, adik laki-laki. Seperguruan Qin bukan lawan kakak laki-laki seperguruan Zhang. Mau bagaimana lagi? Hanya bisa begitu. Meskipun adik laki-laki seperguruan Qin hebat, tetapi juga harus melihat siapa lawannya. Kakak laki-laki seperguruan Zhang adalah murid kesayangan paman seperguruan kedua. Tidak akan takut kepada adik laki-laki seperguruan Qin, mungkin adik laki-laki seperguruan Qin akan kalah. Tidak hanya kalah, mungkin akan mampus. Muda dan sombong, adik laki-laki seperguruan Qin masih terlalu muda. Masa depan yang baik, bakat yang baik sia-sia begitu saja, benar-benar sangat disayangkan. Para kakak laki-laki seperguruan menggeleng tak berdaya, dan Erilin juga sudah mencoba yang terbaik. Sekarang pertarungan antara Thomas Qin dan Zhang Tianchang, dia sudah tidak bisa menghentikannya. Melihat tatapan kemenangan Witzer Zhao, Erilin sangat kesal. Namun Witzer Zhao memiliki bantuan kakak laki-laki seperguruan, pihak mereka tidak punya pilihan, lagi pula mereka telah menyinggungnya, jadi mereka harus membayarnya. Thomas Qin bisa saja mundur, tetapi orang yang dia provokasi adalah Zhang Tianchang. Dia adalah orang kuat yang sebenarnya, jenius unggul, tidak ada lawan. Semua orang tahu jelas kemampuan Zhang Tianchang, siapapun tidak bisa mengabaikan kemampuan Zhang Tianchang. Erilin tahu bahwa dirinya bukan lawannya, jadi hanya bisa menyaksikan dari samping. Di mata Thomas Qin, semangat juangnya tinggi, kemampuan Zhang Tianchang sangat kuat. Ini juga semakin merangsang daya juangnya. Tidak peduli itu Aldini atau Witzer Zhao, mereka tidak bisa sepenuhnya membangkitkan semangat juang Thomas Qin. Witzer Zhao ini juga merupakan orang yang dia kalahkan, tetapi Zhang Tianchang sudah menembus 7 nadi dan mencapai kemampuan Master 8 nadi, namun baru saja menembus 8 nadi. Thomas Qin tahu jelas poin ini, jika itu adalah Master nadi yang sudah tenggelam selama puluhan tahun, itu benar-benar berbeda. Jadi Thomas Qin memiliki pemikiran seperti ini dan ingin mencobanya. Sebenarnya seberapa kuat kekuatan tempurnya, bahkan jika kalah, dia juga yakin bisa mundur. Tetapi jika keinginan menyerang saja tidak ada, apa gunanya kemampuan yang dia miliki? Begitu Zhang Tianchang menyerang, dia memberi banyak tekanan pada Thomas Qin. Master 8 nadi sudah merupakan keberadaan yang sangat kuat di dunia. Bahkan mungkin sudah berdiri di puncak piramida. Kemampuan orang ini sudah mendekati Will yang berada di Liga Naga urutan ke-L. Tetapi menurut Thomas Qin, dia dan Will masih ada sedikit jarak. Dia tidak percaya diri untuk mengalahkannya. Jika tidak menembus 8 nadi, dia pasti akan dipukul sebagai target. Ketika berada di Istana Es Kunlun dulu, kekuatan yang ditunjukkan Will sudah mengejutkan Thomas Qin. Sebagai Liga Naga urutan ke-L, keberadaan puncak negara Huaxia, kekuatannya sesuai dengan yang dibicarakan. Namun Zhang Tianchang hari ini sudah mendekati Will, jadi Thomas Qin masih berhati-hati.
sama sekali tidak ceroboh, pertarungan antara keduanya bahkan lebih menggelegar. Jika bukan karena kali ini melalui energi Kunlun untuk memperluas saraf nadinya, Thomas Qin tahu bahwa dirinya tidak akan mampu melawan Zhang Tianchang, karena dia memperluas saraf nadi energi Kunlun dan latihan energi San Feng, keduanya digabungkan menjadi satu, membuat saraf nadinya semakin lancar dan diperluas banyak, jadi dia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Bab 1932 maju untuk menghentikan. Keduanya bertarung, sangat ganas, bahkan sangat merangsang. Thomas Qin mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya, bertarung dengan Zhang Tianchang dengan tangan kosong, yang cukup menarik perhatian, membuat orang yang melihat kebingungan. Thomas Qin menjadi semakin kuat ketika bertemu lawan yang kuat, dia sepenuhnya menunjukkan kekuatannya yang menakjubkan. Bahkan wajah Erilin menjadi serius, dari kekhawatirannya di awal dia menjadi sangat menantikannya juga. Kesombongan Thomas Qin tentu saja memiliki alasan atas kesombongannya. Sekarang Erilin baru tahu bahwa Thomas Qin bukan merajalela, tetapi dia memang memiliki kemampuan ini. Namun pada akhirnya dia hanya Master 7 Nadi, melawan Zhang Tianchang, tidak peduli seberapa kuat dia, kemungkinan kalahnya lebih besar. Penerjangan antara setiap nadi cukup sulit, setiap nadi ada celah yang tidak dapat diatasi. Dalam pertarungan yang singkat mungkin tidak dapat melihat apapun, tetapi begitu pertarungan yang benar-benar berlarut-larut, semakin banyak saraf nadi yang dibuka, penggunaan energi akan semakin sedikit, karena energi di dalam saraf nadi lebih lancar, jadi semakin tenang, energi yang disimpan juga semakin besar dan kuat. Ini adalah manfaat membuka saraf nadi. Thomas Qin bertarung melawan Zhang Tianchang menggunakan lebih dari 10 teknik berturut-turut. Dia juga sangat terkejut dalam hatinya. Zhang Tianchang layak menjadi murid pertama Haris Ye yang diajarkan secara langsung. Gerakan dan kecepatannya benar-benar cocok dengan identitas dan kemampuannya. Master 8 Nadi, tak terkalahkan dan sangat kuat. Thomas Qin dan Zhang Tianchang berimbang. Ini juga tidak diduga oleh Zhang Tianchang. Thomas Qin hanya Master 7 Nadi. Ini bisa dirasakan setelah keduanya bertarung. Dan semakin banyak saraf nadi yang dibuka, tubuhnya akan semakin tenang, otot-otot dan tulang menjadi semakin santai, sehingga kekuatannya kuat, dan oleh karena itu menjadi meningkat. Tetapi Thomas Qin benar-benar memecahkan penghalang ini. Zhang Tianchang sangat terkejut. Thomas Qin bahkan mampu bertarung dengannya lebih dari 20 gerakan tanpa kalah, sehingga keduanya telah masuk ke pertarungan yang berlarut-larut. Namun, meskipun terkejut tetapi dia tidak terkecoh. Lagi pula dia adalah Master 8 Nadi, dia masih memiliki kepercayaan diri, dia tidak mungkin dikalahkan oleh Thomas Qin. Kakak laki-laki seperguruan Zhang. Semangat! Witzer Zhao dan yang lainnya berteriak, mereka semakin cemas, semakin lama mereka bertarung, bagi Zhang Tianchang, akan semakin membuat orang khawatir, lagi pula siapa Zhang Tianchang? Siapa Thomas Qin? Keduanya sama sekali tidak bisa dibandingkan. Seorang bocah yang baru masuk. Kunlun seri dengan master seperti Zhang Tianchang merupakan hal yang sangat memalukan. Tetapi situasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saraf nadi Thomas Qin 2 kali lebih lebar dari orang biasa. Semua ini karena dua metode pemurnian energi. Dua metode pemurnian energi sama sekali tidak ada ketidakcocokan. Sebaliknya memperluas saraf nadi Thomas Qin, ini merupakan perwujudan kekuatan bagi Thomas Qin. Jika sebelum kemarin, Thomas Qin tahu bahwa dirinya pasti bukan lawan Zhang Tianchang. Kekuatan energi Kunlun tidak hanya sangat baik, tetapi juga memberikan bantuan ketika diperlukan, membuat kekuatan Thomas Qin meningkat jauh. Tetapi pertarungan untuk waktu yang lama, Zhang Tianchang juga menjadi semakin panik dan memulai babak baru serangan gencar. Thomas Qin melawan setiap serangannya, keduanya masuk ke kebuntuan. Namun pada saat ini, ketika Zhang Tianchang bersiap menggunakan kekuatannya untuk menangkap Thomas Qin, sebuah sosok cantik tiba-tiba bergegas ke tengah mereka berdua. Baik itu Thomas Qin maupun Zhang Tianchang,
Ekspresi mereka berubah. Mereka buru-buru berhenti dan tidak melanjutkan pertarungan. Jika pertarungan berlanjut, maka perempuan di tengah pasti akan terluka. Adik perempuan seperguruan. Wajah Zhang Tianchang muram. Dan berkata dengan suara rendah. Orang yang datang bukan orang lain, melainkan Leticia Ye, orang yang bertemu dengan Thomas Qin ketika di luar gunung sebelumnya. Dia. Thomas Qin melihat ke Leticia Ye juga meliriknya, tatapannya agak rumit. Kakak laki-laki seperguruan Zhang, Thomas Qin adalah pendatang baru, kamu jangan menyulitkannya. Kakak laki-laki seperguruan Zhao mereka memaksa, itu juga demi aku, jadi aku tidak ingin melihat kalian bertarung, ini sangat merugikan bagi Kunlun kita. Leticia Ye berkata dengan wajah masam.